Jangan lupa subscribe apa? Masjid Al-Falah Gunung Simping Cilacap. Pesan-pesannya ya, mari bersama jamaah Muslim dulu memakmurkan Masjid Al-Falah gitu. Untuk makmur. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian rutin Ahad sore. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan dapat ridho dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita berkasih kepada sore ini yang kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di masyarakat kita ini masih sering terjadi yang namanya perkawinan turun ranjang. Ini bagaimana? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah dengan seorang wanita, kemudian meninggal, gitu kan? Terus nikah dengan adiknya. Ya, itu tadi sudah tersinggung bahwa kalau si wanita itu sudah dicerai, cerainya itu bisa cerai talak gitu kan, atau cerai mati, cerai meninggal, kemudian nikah dengan saudarinya, maka itu tidak apa-apa, itu boleh. Itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau masih berstatus istri suaminya bagi saudarinya kemudian nikah saudarinya, itu yang tidak boleh. Adapun kalau sudah dicerai atau meninggal, maka boleh turun ranjang seperti itu. Jadi kan istrinya meninggal, pada kawin dengan orang lain, kawin dengan adiknya. Iya, ya boleh itu, boleh, tidak masalah. Allahu a'lam. Seseorang mengangkat anak kemudian di atas namakan adalah anaknya bapak tersebut, apakah itu bisa? Karena secara di ketebaran kadang bisa dipilihkan orang yang mengangkat. Kemudian hubungannya dengan ahli waris, anak angkat bisakah mendapatkan warisan? Ya. Ya, yang ditanyakan pertama mengangkat anak, ya, mengangkat anak, ngurus anak orang lain, apalagi untuk niat membantu, maka itu baik, ya, itu baik. Tapi tidak boleh dinasabkan, dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Itu tidak boleh, dan itu haram, ya, itu kebiasaan jahiliyah yang disebut dengan at-tabani, mengangkat anak kemudian dinisbatkan bahwa itu dianggap sebagai anaknya. Bahkan resmi secara administrasi pun di catatan sipil dianggap itu ayah dan anak gitu kan, maka itu tidak boleh, itu haram, ya. Itu haram. Maka tidak selayaknya. Jadi tetap saja ketika kita ngurus anak orang lain, maka ya di akte kelahirannya disebutkan bahwa dia putra ayah yang sesungguhnya gitu kan, tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Nah, kemudian berikutnya tentunya apakah dia berhak mendapatkan waris? Tidak dapat, karena dia bukan anaknya. Yang mendapatkan waris hanya anak nasabnya, anak dari keturunannya. Adapun dia kan bukan anaknya secara nasab, maka tidak berhak mendapatkan warisan. Adapun kalau mau dikasih pemberian, ya tidak apa-apa, gitu kan? Dikasih pemberian, tapi kalau warisan tidak dapat, warisan tidak. Artinya ketika ayah angkatnya meninggal, maka si anak itu nggak dapat secara syariat, kecuali kalau ahli waris yang lainnya mau ngasih, ya itu urusan lain gitu kan, itu urusan lain. Tapi kalau mau diberi ya sebelum meninggal, berarti pemberian bukan warisan. Jadi si ayah angkatnya sebelum dia meninggal, maka memberi kepada si anak angkatnya, itu boleh kalau seperti itu, ya. Tapi tentunya juga jangan sampai mendolimi ahli waris yang lainnya. Allahu a'lam. Yang bukan dari maksudnya saudaranya yang menjadi contoh orang lain itu diangkat. Jadi kalau anak ini perempuan, jadi sama bapak angkatnya bukan bapak. Iya. Itu kebanyakan dan tinggal satu namanya diangkat, tinggal satu rumah, itu ya tidak ayah sendiri, kebanyakan begitu. Ya.
muslimin mana? Ya, betul ya, kebiasaan di masyarakat ketika seorang ngangkat anak orang lain itu pertama ya dianggap anaknya, dia dianggap sebagai ayahnya, sehingga hubungan pun dia seperti hubungan ayah anak. Padahal kalau dia perempuan, maka bukan mahram dengan dengan anak-anak dia yang laki-laki, bahkan dengan ayah angkatnya pun bukan mahramnya, karena dia orang lain, statusnya orang lain, secara syariat dia orang lain. Kalau dia laki-laki, maka dengan ibu angkatnya dia bukan mahram, gitu kan? Begitu pula dengan saudari-saudari dengan anak-anak perempuan dia, itu bukan mahram. Sekalipun kita menganggap itu kan anak dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita benahi. Artinya kalau dia sudah dewasa, maka harus dijaga adab-adab, karena bagaimanapun dia orang asing. Itu bukan mahram. Nah, kalau umpama ingin dijadikan sebagai mahram, maka ya itu bisa kalau umpama kita ngambil anak itu masih kecil di bawah 2 tahun umpama gitu kan, kemudian disusukan kepada istri kita. Nah, berarti jadi saudara perempuan, jadi anak saudara sepersusuan, atau jadi anak sepersusuan, itu boleh kalau memungkinkan ya. Ya, itu boleh. Dan ini juga perlu dipahami bahwa bukan berarti tidak boleh mengangkat anak orang, apalagi untuk menolong, itu sangat baik sekali gitu kan. Itu sangat baik, hanya saja memang ingat statusnya dia bukan anak ya. Dan statusnya juga bukan mahram. Bukan mahram. Yang menjadi mahram adalah yang kerabat-kerabatnya dari yang sesungguhnya. Maka perlu dijaga adab-adab yang seperti ini. Atau kalau umpama mau jadi mahram, ya sudah dinikahkan dengan anak kita umpama gitu kan, atau kita nikahi kalau dia perempuan gitu. Tapi kalau dia laki-laki nikah dengan istri kita itu nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau dia perempuan dinikahi oleh ayah angkatnya, boleh apa tidak? Boleh gitu kan, boleh. Kalau juga ibu angkatnya juga ridho gitu kan, nggak masalah gitu. Itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Kandam. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Saya perkenalkan, beliau adalah Pak Haji Kandam, Takmir Masjid Al-Falah Gunung. Oke, saya lanjutkan, kita sedikit bertanya-tanya dengan Pak Haji Kandam. Pak Haji Kandam, monggo diperkenalkan nama lengkapnya, sinten? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kandam, singkat aja, Kandam ya. Kandam ya. Nama saya Kandam, alamat Jalan Bali nomor 31, Cilacap, kelahiran Jepara. Oh, benar. Selama ini, sedikit saya bertanya Pak Haji Kandam. Iya, selama ini di Masjid Al-Falah rutin ya Pak Kandam ya? Alhamdulillah. Juga adakan kegiatan-kegiatan, baik kegiatannya apa sih Pak Kandam kalau boleh saya tahu? Oh, kegiatannya ya yang pertama ya sholat berjamaah lima waktu, ya terus kegiatan dari pengajian, kajian itu, dan ya ada Senin, Malam, Selasa, Kamis, Minggu yang rutin itu bulan-bulan ya tiap bulan itu tiap minggu ya. Kegiatan rutinnya itu ya? Iya, kegiatan rutin, terus ya bersih-bersih masjid. Iya, bersih dan takmir. Ini saya tahu setiap Ahad namanya Bang ya? Iya. Itu diadakan kegiatan rutin kajian Ahad sore. Ahad sore. Betul begitu Pak? Untuk bulan Ramadan. Itu selama bulan Ramadan aja? Iya, selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan aja. Iya. Terus setelah itu diadakan buka bersama. Buka bersama. Alhamdulillah jamaahnya ya bisa mencapai 300-an, 200 sampai 300. Ya. Ini. Tapi ini pas yang di belakang ini sesepuh aja. Khusus ya. Khusus ya. Khususan. Iya, kalau yang jamaah di belakang. Sana. Kalau jamaah umum di belakang, kalau sesepuhnya Ya. di masjid. Iya. Alhamdulillah. Ya. Pesan-pesannya ya, mari bersama jamaah Muslim untuk memakmurkan Masjid Al-Falah. Gitu. Ya, untuk memakmurkan itu semua, dari mulai kegiatan, penggalangan dana, untuk pembangunan, untuk ke depan maksudnya. Ya, Pak Haji Kandam mengajak kaum muslimin yang ada di sekitar Masjid Al-Falah maupun di Kabupaten Cilacap
untuk memakmurkan Masjid Al-Falah Gunung Simping, baik melalui infak, sedekah dan lain sebagainya, agar Masjid Al-Falah Gunung Simping bisa semakin berkembang, bisa semakin sukses dan bermanfaat untuk umat muslim di Kabupaten Cilacap. Amin, amin. Lingkungan. Iya, seperti itu. Gitu Pak Haji Gandam, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan semangat yang tinggi takmir Masjid Al-Falah, di samping saya ada Saudara Bapak Marianto, salah satu pengurus Masjid Al-Falah Gunung Simping Cilacap. Terkait kemarin besok kita akan tetap menggunakan protokol kesehatan ketat, kemudian dilaksanakan di masjid dan halaman, kemudian sampai dengan pekarangan orang akan cukup luas. Insya Allah akan dikawal oleh teman-teman dari Pokdar, teman-teman dari Satgas Covid Al-Falah, dan insya Allah dari semua takmir Masjid Al-Falah. Berarti semuanya berpartisipasi ya untuk kegiatan besok, sholat Id besok ya? Insya Allah ya, insya Allah semuanya berpartisipasi. Kita gunakan silaturahmi untuk sholat Id ini karena tahun kemarin sudah tidak ada ya di sini, kemudian sekarang ada fasilitasi dan mudah-mudahan besok acara menjadi lancar dan antusias dari jamaah semakin besar. Untuk protokol kesehatannya bagaimana Pak Marianto? Baik, protokol kesehatan seperti yang sudah disampaikan di edaran Pemda maupun dari Kemenak, insya Allah kita taati seperti yang sudah direncanakan, berjarak, pakai masker, kemudian penataan dari shop-shop itu sudah direncanakan sampai dengan masalah parkir. Terima kasih Pak Marianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jasia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi ya Bu. Oh iya. Nggak bosan-bosan Bu, saya tanya lagi Bu. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Bu Jasia, singkat cerita aja Bu, kesan dan pesannya selama ini. Capek Bu? Apa bagaimana? Monggo. Ya senang. Alhamdulillah acara untuk tahun ini buka bersama dalam bulan Ramadan Masjid Al-Falah, kesannya itu sangat senang. Alhamdulillah. Senang sekali, tambah senang. Karena apa? Karena semangat panitianya semangat, jamaahnya juga semangat. Tidak takut sama corona, takutlah kepada yang membuat corona, yaitu takutlah kepada Allah. Jadi jamaah tetap rajin berangkat. Ya. Kesannya ya itu sangat aman, menyenangkan. Ya pokoknya salut kepada panitianya itu juga. Makin tahun makin kesini makin semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya. Harapannya Bu, kedepannya apa untuk jamaah, apa yang perlu disampaikan selama kegiatan Ramadan ini, apa yang menurut Ibu Jasia perlu disampaikan kepada jamaah? Menurut saya untuk masa depan ya, itu para jamaah ya harus meningkatkan amalan-amalan ibadah itu dalam bulan Ramadan, bacaan Al-Quran itu ditingkatkan, terus amalan-amalan yang lain ya, memberikan apa itu santunan ada untuk bulan Ramadan kan, maksudnya ya ini lebih ditingkatkan lagi. Masya Allah. Ini juga sudah bagus, ini masalah pembagian apa itu Zakat. ya zakat sudah tertib, sudah bagus tertib zakat, masalah pembagian sembako itu sudah meningkat juga, alhamdulillah. Untuk yang akan datang mudah-mudahan ya lebih meningkat lagi. Seperti itu Bu Jasia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kegiatan pasti ada seksi keamanan. Di antaranya adalah Pokdar RB 11. Komandannya di belakang saya. Ada Pak Ito. Siap. Kesan pesannya Pak Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penjagaan di Masjid Al-Falah aman terkendali.
dari sejak awal sampai akhir. Pengamanan di Masjid Al-Falah aman terkendali. Aman terkendali. Semuanya sesuai protokol. Semuanya sesuai dengan kesehatan. protokol kesehatan. Alhamdulillah. Ya. Bagus. Anggotanya berjumlah berapa, Pak? Anggotanya berjumlah 22 orang. 22 orang, Masya Allah. Dibagi menjadi 5 shift. Gitu. 5 shift. Oke. Terima kasih, Pak Ito, Ya, atas sama-sama. laporannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya perkenalkan takmir Bojong Masjid Al-Falah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Monggo perkenalkan nama, Pak. Nama saya Pak Isman, takmir Masjid Al-Falah. Alamatnya? Alamatnya Jalan Lombok nomor 46. Jalan Lombok nomor 46. Iya. Terima kasih, Pak. Pak Muslim. Assalamualaikum, Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama, Pak. Nama saya Musli. Alamat Jalan Gatot Subroto 118. 118. Oke, terima kasih. Siapa? Mongkon kenalan. Jangan lupa subscribe apa? Masjid Al-Falah Simping Cilacap. Yes. Perkenalkan di situ ya. Nama. Ibu Ngiri. Ibu Ngiri. Samsul. Adik. Subscribe. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا